Dewa Naga Kehancuran. Episode 361. Kelompok Pemberontakan. Bintang Brahma, Benua Kekacauan. Pertanyaan Jieyan membuat keempat wanita itu terdiam. Kemudian, salah satu wanita berjalan ke arah depan dengan gugup lalu berbicara, "Kami sama sekali tidak tahu Tuan. Kami hanya mengetahui bahwa dari setengah tahun yang lalu, prajurit dari Kerajaan Api menyerang desa-desa lainnya. Kami mengira itu hanya rumor sampai kami melihatnya secara langsung." Jawaban dari wanita itu membuat Jieyan terdiam dan ia menatap ke arah alat transportasi antar udara yang dimiliki oleh Kerajaan Api. Ia langsung berjalan ke arah dalam karena ia merasakan aura secara samar di dalam sana. Ia tahu bahwa mungkin ada pesona pada alat transportasi udara tersebut. Keempat wanita hanya mengikuti dengan gugup. Mereka tentu takut jika ada kultivator dari Kerajaan Api lainnya yang akan datang. Dan kebetulan Jieyan sang penyelamat datang. Mereka merasa lebih baik tetap dekat dengan Jieyan. Alat transportasi udara itu cukup besar, jadi Jieyan harus melewati beberapa ruangan lalu tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti kandang. Di dalam sana, ada puluhan wanita yang memiliki usia 16-18 tahun. Wanita-wanita itu tampak putus asa tetapi tidak ada dari mereka yang berani menangis karena pasti para prajurit melakukan sesuatu yang membuat mereka takut. Ketika Jieyan datang, para wanita itu semakin ketakutan tetapi Jieyan yang paham, langsung berbicara, "Jangan panik. Aku bukan bagian dari Kerajaan Api." Saat mengatakan itu, Jieyan menggunakan niat pedang membentuk pedang lalu memotong kandang besi. "Apakah kalian hanya ingin tetap di dalam sana?" tanya Jieyan saat menatap semua wanita muda di dalam sana hanya diam ketakutan. Jieyan menggelengkan kepalanya lalu perlahan berbalik. Ia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya tetapi tidak ada yang lainnya di dalam alat transportasi udara tersebut. Melihat Jieyan yang pergi, para wanita saling memandang lalu langsung mengejar Jieyan. Dan ketika semuanya keluar, mereka melihat bahwa para prajurit dari Kerajaan Api telah musnah. "Penyelamat, tolong tunggu." Salah satu wanita memberanikan diri mengejar Jieyan. "Ada apa?" Jieyan yang berniat pergi, berbalik ketika dipanggil. Wanita yang tampak berusia 18 tahun menggigit bibir dengan keras lalu berbicara, "Bisakah penyelamat membawaku dan semua wanita di sini? Kami takut bahwa para prajurit Kerajaan Api lainnya akan datang." Jieyan terdiam. Ia melihat ke semua wanita lainnya. Rata-rata mereka hanya memiliki tingkat kultivasi paling tinggi jiwa abadi. Di Bintang Brahma, itu bahkan tidak layak menjadi umpan meriam di medan perang. "Tuan, kami tidak memiliki tempat untuk pergi. Kami sangat lemah dan sudah pasti akan ditangkap kembali." Prajurit Kerajaan Api berniat menangkap banyak wanita di desa-desa lainnya bahkan di kota kecil. "Aku telah mendengar pembicaraan prajurit bahwa Pangeran Kerajaan Api memiliki metode luar biasa yang mengorbankan wanita muda untuk mencapai level kultivasi tinggi tanpa efek samping." Wanita itu menjelaskan buru-buru karena takut Jieyan langsung pergi. "Metode?" Alis Jieyan sedikit naik. "Ya, dikatakan bahwa tamu Kerajaan Api yang disebut sebagai Tuan Gerhana Matahari memberikan metode itu. Dia telah bergabung dengan Kerajaan Api sebagai penatua tertinggi." Wanita itu kembali berbicara. Mata Jieyan menyusut tajam ketika mendengar nama Gerhana Matahari. Ia langsung ingat tentang organisasi Gerhana Matahari. Lah tahu bahwa
Mereka adalah bawahan Zhou Tiancheng. Apakah organisasi gerhana matahari telah tiba di bintang Brahma atas perintah Zhou Tiancheng? Batin Jieyan. Apakah kau mengetahui di mana tempat yang aman dari para prajurit kerajaan api? Tanya Jieyan. Atas informasi yang diberikan oleh wanita itu, ia akan memberinya kompensasi dengan mengantarnya ke tempat yang aman. Ya. Ada organisasi yang telah melawan kerajaan api saat ini karena kegilaan mereka. Jika tidak salah, di desaku sebelumnya datang seseorang dan memberitahu di mana tempat mereka menatap. Wanita itu pun mengangguk dengan cepat. Jieyan pun langsung mengeluarkan peta tidak lengkap yang diberi Han Sui. Tentu saja peta itu istimewa karena ditulis secara langsung oleh Han Sui. Peta itu bisa diperbesar dan akan menampilkan wilayah kerajaan api. Tetapi hanya sedikit tempat yang tercatat karena Han Sui tidak akan terlalu peduli dengan daerah pinggiran seperti wilayah kerajaan api. Di mana tempatnya? Tanya Jieyan. Wanita itu menatap ke arah peta dan langsung tahu di mana mereka berada saat ini. Di sini. Setelah wanita itu menunjuk ke arah tertentu di peta, Jieyan mengangguk karena itu tidak terlalu jauh. Daerah itu berada di pinggiran kerajaan api, sudah pasti kerajaan api tidak akan langsung menyerang karena jarak yang cukup jauh. Kalian semua berkumpullah. Aku akan membawa kalian semua ke sana. Perintah Jieyan. Para wanita langsung senang karena Jieyan bermurah hati dan mau mengantarkan mereka semua ke tempat basis organisasi baru yang dibuat oleh melawan kerajaan api yang mencoba membunuh bangsanya sendiri. Setelah para wanita berkumpul, Jieyan menyelimuti mereka semua dengan kill lalu mengeluarkan sayapnya. Dengan sayap, hanya kekuatan fisiknya yang akan terkuras dan ketika ia lelah, ia bisa menggunakan ki agar perjalanan tidak terhenti. Ketika Jieyan gerbang ke udara, ia langsung bergerak membawa semua wanita ke arah tujuan. 4 jam kemudian ketika Jieyan membawa para wanita pergi, alat transportasi udara lainnya mendarat di bekas desa yang telah terbakar bersama dengan semua orang-orang yang dibunuh oleh prajurit kerajaan api. Kali ini, terlihat lebih banyak kultivator tingkat Raja Abadi daripada sebelumnya. Pemimpin mereka adalah pria parubaya dengan armor perang berwarna emas. Jenderal, tidak ada yang selamat dan tampaknya seseorang mencoba menyelamatkan para wanita yang ditangkap. Salah satu kultivator tingkat Raja Abadi berbicara kepada pemimpin pasukan. Bereskan semua mayat itu. Mungkin yang melakukan ini adalah organisasi pemberontakan yang dipimpin oleh Fang Yuan. Ayo laporkan hal ini. Mungkin Raja akan melakukan langkah pencegahan terhadap Fang Yuan setelah kejadian ini. Ucap pemimpin para prajurit tersebut. 2 hari kemudian, Jieyan membawa semua wanita ke tempat tujuan. Ia hanya berhenti sekali untuk memulihkan kekuatannya. Jika para kultivator tingkat Raja Abadi melihat bahwa ia bisa terbang selama seharian, mereka semua pasti akan sangat iri. Ketika mendekati tempat tujuan, Jieyan dapat melihat sebuah pegunungan ditumbuhi pepohonan yang sangat lebat. Selain dari itu, karena Jieyan menggunakan mata dewa, ia dapat melihat secara jelas bahwa banyak kultivator tingkat Raja Abadi yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tampaknya mereka memang bersembunyi di sini. Batin Jieyan. Dan ketika Jieyan yang membawa semua wanita dengan ki-nya mendekat, puluhan kultivasi tingkat Raja Abadi pun langsung menghadang. Berhenti. Siapa kau dan apa tujuanmu? Kau punya 1 menit untuk menjelaskan.
ucap salah satu dari mereka. Semua kultivator itu langsung mengeluarkan senjata masing-masing karena jika Jie Yan tidak berkata jujur, mereka akan langsung menganggapnya sebagai musuh. Sebelum Jie Yan berbicara, wanita yang memohon kepada Jie Yan pertama kali langsung berbicara, "Tuan Zong, ini aku. Apakah Anda ingat?" Pria yang disebut sebagai Tuan Zong yang merupakan kultivator tingkat Raja Abadi tahap akhir, menatap ke arah wanita yang berbicara. Dengan alis sedikit terangkat, bukankah kau putri pemimpin desa kecil itu?" Tuan Zong yang bernama Li Zong pun terkejut dan di saat itu juga, wajahnya langsung muram karena sudah menebak apa yang terjadi. Li Zong adalah kenalan dari wanita itu sehingga dia datang memeringati tetapi tampaknya sudah terlambat karena putri rekannya telah datang ke tempat mereka. Tentu Li Zong awalnya terkejut karena tempat persembunyian mereka diketahui oleh orang lain. Namun, ketika melihat putri kenalannya, ia langsung tahu bahwa pria yang membawa semua wanita pasti datang dengan arahan putri kenalannya. "Ikuti aku," Li Zong berkata dengan nada dalam. Dan langsung terbang ke arah tertentu di gunung tersebut. Jie Yan hanya mengikuti dan sedikit tertarik dengan kelompok pemberontakan. Tentu saja jika karena bukan organisasi gerhana matahari yang telah datang, ia tidak akan mencampuri urusan perselisihan kerajaan api. Tetapi karena musuh yang pernah mengincarnya sebelumnya, ia tentu akan mencari mereka untuk menyelesaikan akun lama. Bersambung. Episode 362. Perbincangan. Bintang Brahma. Persembunyian kumpulan pemberontakan berada di dalam gao bawah tanah. Li Zong membawa kelompok Jie Yan bersama dengan para wanita ke tempat persembunyian tersebut. Di dalam sana, sangat banyak kultivator tingkat rendah yang bergabung dengan pemberontakan. Tentu mereka semua kebanyakan adalah orang-orang yang menderita di tangan kerajaan api. Setelah mengatur semua wanita untuk menetap di suatu tempat, Li Zong membawa Jie Yan ke tempat pemimpin pemberontakan. Sesampainya di ruangan bawah tanah tertentu yang cukup luas, Jie Yan dapat merasakan bahwa ada beberapa kultivator tingkat Kaisar Abadi. "Bos, seseorang ingin bertemu denganmu." Li Zong yang memasuki ruangan, berkata dengan nada serius. Di dalam ruangan tersebut, ada 8 individu. 3 diantaranya adalah kultivator tingkat Kaisar Abadi dan 5 lainnya adalah kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. "Siapa?" Pemimpin pasukan pemberontakan bernama Fang Yuan, sedikit bingung dan menatap ke arah Jie Yan. Kultivator lainnya juga menatap ke arah Jie Yan dengan penasaran. Pemuda ini berkata dia mungkin mengenal seseorang yang bernama Tuan Gerhana Matahari. Li Zong memperkenalkan Jie Yan dan sedikit bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Jie Yan sebelumnya. "Pergilah Li Zong, kami akan berbicara." Fang Yuan tahu betapa pentingnya identitas Tuan Gerhana Matahari karena dialah penyebab semua kekacauan di kerajaan api. Setelah Li Zong pergi, Jie Yan menatap dengan seksama ke arah Fang Yuan. Ia sedikit terkejut bahwa pemimpin pasukan pemberontakan adalah seorang pemuda walaupun mungkin usianya pasti sudah ratusan tahun. "Silahkan duduk," ucap Fang Yuan ramah lalu langsung melanjutkan ketika Jie Yan telah duduk di kursi yang disediakan, "Bisakah teman jauh berbicara tentang dirinya?" Ada sosok kuat Fang berdiri di belakangnya. "Namun kalian jangan khawatir karena sosok kuat itu mungkin tidak berada di bintang Brahma saat ini. Sebelum itu, aku ingin bertanya. Apakah Tuan Gerhana Matahari memiliki ciri-ciri seperti ini?"
Jie Yan bertanya dan menjelaskan sedikit penampilan pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Semua mata di dalam ruangan tertuju pada Fang Yuan karena hanya dia yang pernah bentrok dengan Tuan Gerhana Matahari. Ya, itu memang dia. Kekuatannya sama persis dengan apa yang kau katakan. Aku tidak tahu makhluk apa dia sebenarnya. Kemampuan api dingin saja sudah cukup kuat, ditambah perubahan seperti monster raksasa, itu membuatnya semakin kuat. Ujar Fang Yuan. Sekarang ia percaya bahwa informasi yang dikatakan oleh Jie Yan memang benar. Jie Yan mengangguk kecil lalu berbicara kembali. Dia adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Dan dia juga bawahan seseorang yang sangat kuat, dan tujuannya di kerajaan api sangat sederhana. Itu untuk menanam gen yang mirip dengannya, membuat semua kultivator memiliki perubahan layaknya binatang buas dan kekuatan mereka akan meningkat tajam. Dan itu sudah direncanakan oleh orang dari balik layar untuk memulai menguasai benua kekacauan dan target pertama adalah kerajaan api. Apa? Target mereka adalah benua kekacauan. Mustahil. Sekuat apapun orang di balik layar, mereka tidak mungkin bisa memberantas semua kekuatan kelas 2 bersama dengan para iblis. Pria parubaya bernama Fang Liu langsung membantah. Yang lainnya bersama dengan Fang Yuan juga setuju. Jie Yan menggelengkan kepalanya sedikit lalu berbicara, kalian tidak tahu betapa kuatnya orang di balik layar. Bahkan mungkin kuil Buddha dan istana surgawi mimpi ilahi pasti kewalahan menghadapinya. Dan ini bukan cuma menurut perhitunganku, tetapi pemimpin istana surgawi mimpi ilahi. Semua yang ada di sana berdiri dalam sekejap dan menatap ke arah Jie Yan dengan mata tajam. Siapa kau? Apakah benar bahwa kau memiliki hubungan dengan pemimpin istana surgawi mimpi ilahi? Bahkan sosoknya tidak pernah muncul selama puluhan ribu tahun. Fang Liu berkata dengan nada dalam. Kau tidak perlu percaya kepadaku atau tidak. Itu tidak penting bagiku. Aku hanya ingin menyampaikan berita ini. Jika kalian menunda menghancurkan organisasi Gerhana Matahari, maka dalam waktu singkat, kekuatan mereka akan berlipat ganda dan kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Dan alasan kenapa mereka menangkap wanita muda, aku sudah menebak-nebak apa yang ingin mereka lakukan. Kemungkinan pihak di belakang organisasi Gerhana Matahari telah memiliki gen unik, yang mungkin akan melahirkan makhluk kuat lainnya melalui wanita muda yang mereka tangkap. Ujar Jie Yan. Lah tahu betapa mengerikannya gen Zhou Tiancheng. Itu adalah parasit nyata, jika dibiarkan, mungkin wilayah barat alam abadi akan jatuh ke tangannya. Fang Yuan menarik nafas dingin. Ia juga sudah menebak apa yang dikatakan oleh Jie Yan saat melihat beberapa makhluk aneh yang berubah dari manusia. Lalu, bagaimana cara menahan penyebaran gen aneh itu? Tanya Fang Yuan dengan wajah tenggelam. Aku tidak tahu. Terakhir kali aku berurusan dengan sesuatu seperti itu, aku hanya membunuhnya dengan kekuatan. Jie Yan menggelengkan kepalanya. Fang Yuan menatap Jie Yan dalam-dalam lalu berbicara, tampaknya kau memiliki konflik yang dalam dengan mereka. Apakah tujuanmu menggunakan kami untuk menghancurkan pasukan kecil musuh? Mendengar itu, Jie Yan tersenyum lalu membalas, kau memang pintar. Ya, aku memiliki konflik dengan mereka. Organisasi Gerhana Matahari pernah memburuku dalam waktu yang cukup lama. Aku akan berterus terang, jika dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan melawan jika seorang diri. Inilah sebabnya aku datang kepada kalian.
Jika kalian tidak mau, aku akan pergi dari daerah kekuasaan kerajaan api sampai kekuatanku cukup melawan mereka semua. Tetapi dalam waktu itu, apakah kalian semua akan bertahan hidup? Perkembangan mereka bukan sesuatu yang sederhana. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi, semua yang ada di kerajaan api akan berubah menjadi budak yang ditanam oleh gen berbahaya. Lanjut Jieyan. Fang Yuan. Ini. Fang Liu menatap ke arah Fang Yuan karena tentu takut dengan analisis Jieyan. Fang Yun mengetuk meja beberapa kali dan berpikir banyak hal. Kekuatan pasukan mereka saat ini belum cukup menjatuhkan kerajaan api. Tetapi jika dibiarkan lebih lama, ketika kekuatan pasukannya berkembang sedikit, pasukan musuh sudah lebih kuat berkali-kali lipat. Berapa banyak kultivator kuat di barisan kerajaan api? Tanya Jieyan. Ada 3 kultivator tingkat kaisar abadi tahap awal termasuk Tuan Gerhana Matahari. Ada lebih dari 20 kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Lebih dari 50 kultivator tingkat Raja Abadi tahap akhir. Untuk jumlah kultivator itu, kami bisa menyainginya. Namun, perbedaan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah, bisa dipastikan kerajaan api memiliki puluhan kali lebih banyak dari pasukan kami. Fang Liu langsung menjawab. Oh. Jieyan menaikkan alisnya karena itu berbeda cukup besar. Jika semua kultivator itu menyerang pasukan pemberontakan yang memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi tahap akhir dan puncak, mereka pasti akan jatuh juga. Karena aku ingin berpartisipasi, kalian bisa menyerahkan semua kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah kepadaku. Ucap Jieyan menawarkan diri. Ia tentu tidak akan membiarkan klan Chao berkembang di benua kekacauan karena itu hanya akan membuat bintang Brahma semakin rumit. Selain dari itu, ini juga untuk menghalangi Zhou Tiancheng menambah jumlah pasukan. Bersambung. Episode 363. Cao Si dan Lei Jing. Bintang Brahma. Hanya kau. Kau hanyalah tingkat Raja Abadi tahap awal. Apakah kau pikir bisa melawan ratusan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah dan awal seorang diri? Tanya salah satu dari kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Bahkan ia tidak mungkin bisa melakukannya. Zep. Jieyan menghilang seketika dan muncul di belakang kultivator tersebut sambil menaruh pedang Qi di leher kultivator tersebut. Ini membuat semua yang ada di sana terkejut. Untuk tingkat Kaisar Abadi, mereka akan dapat merespon. Tetapi untuk kultivator Raja Abadi Puncak, mereka harus meningkatkan kewaspadaan mereka ke puncaknya agar dapat melacak Jieyan. Jika kau adalah musuh, kepalamu pasti akan terpenggal. Dengan kekuatanku, aku mungkin kesulitan melawan seseorang selevel dirimu dan tidak mungkin akan menang. Namun, jika seseorang sekuat-kuat tidak waspada, aku akan langsung bisa membunuhnya. Apalagi untuk kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah dan awal, mereka bukan ancaman bagiku. Ucap Jieyan saat Qi Raja meledak dari tubuhnya. Drurt. Semua tempat tampak retak dan para kultivator tingkat Raja Abadi langsung pucat karena tekanan dari Qi Raja Jieyan sungguh membuat mereka merasa sesak di dada. Qi Raja ini. Fang Yuan melebarkan matanya karena terkejut. Telah sering bertemu dengan pengguna Qi Raja, tetapi ia tidak pernah melihat Qi Raja selevel dengan Jieyan. Hentikan. Kami akan percaya padamu saat ini. Ucap Fang Liu dengan wajah gelap. Telah merasakan sedikit pusing juga, ia langsung menyadari bahwa ia terlalu meremehkan Jieyan.
Selain dari kecepatan mencapai level tingkat Raja Abadi tahap akhir, Ki Raja juga sangat membantu dalam melawan banyak musuh di level yang sama. Yang artinya, Jie Yan bisa dianggap sebagai satu orang seperti satu pasukan. Zurt. Percikan petir hitam melintas dan Jie Yan kembali duduk dengan santai. Bisakah kau menunggu selama 2 hari? Kami ingin menarik semua pasukan di semua tempat untuk melakukan penyerangan ke Kerajaan Api secara langsung. Ucap Fang Yuan setelah mengambil keputusan. Tentu tidak masalah. Aku tidak akan meminta imbalan apa-apa kepada kalian dalam bantuan ini. Tetapi, serahkan 2 orang tertentu kepadaku ketika kalian mengalahkannya. Yang pertama tentu saja Tuan Gerhana Matahari, dan yang lainnya adalah pria yang memiliki penampilan seperti ini. Jie Yan langsung menggambar rupa seseorang menggunakan ki. Dia tidak lain adalah Lei Jing yang ikut memburunya bersama dengan pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Dia salah satu kultivator tingkat Raja Abadi Puncak, tentu kenal dengan Lei Jing karena ia pernah melawannya sebelumnya. Apakah kau, Fang Yuan, sudah menebak apa yang ingin dilakukan Jie Yan? Ia bisa melihat kebencian Jie Yan sekilas kepada keduanya. Tentu saja aku akan memberikan keduanya hadiah murah hati yang akan dibawa keduanya ke Tanah Suci. Ucap Jie Yan tersenyum kecil. Baiklah kalau begitu. Fang Yuan tentu tidak menolak. Fang Qi, bawa Jie Yan ke tempatnya tinggal selama 2 hari ini. Fang Liu, kumpulan semua pasukan ke satu titik, tepat di barat daya Kerajaan Api. Perintah Fang Yuan. Baik. Keduanya langsung mengangguk. Pria parubaya bernama Fang Qi pun memimpin Jie Yan ke tempatnya menetap saat ini dan Jie Yan sama sekali tidak menolak. Fang Yuan menatap kepergian Jie Yan dan bergumam dalam hati, semoga pemuda ini tidak memiliki konspirasi karena aku mencoba untuk mempercayainya. Kerajaan Api. Sosok dengan jubah hitam dengan logo di dada kanannya yang tidak lain adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari, menatap dari atas istana Kerajaan Api dengan senyum di wajahnya. Tuan pasti akan memberi penghargaan kepadaku ketika benua kekacauan ini jatuh di tangan kami. Tempat ini memang sangat cocok untuk titik awal. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari yang bernama Cao Si. Benih gen dari Zhou Tiancheng yang Cao Si terima tentu sangat kuat kali ini. Selain dari bisa menumbuhkan pasukan, tubuhnya bisa menyerap kekuatan mereka di kemudian hari. Inilah mengapa ia sangat bersemangat dan langsung mendorong keluarga Kerajaan Api untuk menangkap wanita muda dalam jumlah yang sangat besar. Ini seperti yang dipikirkan oleh Jie Yan bahwa jika mereka tidak langsung diberantas, benua kekacauan yang sudah kacau akan menjadi neraka pertumpahan darah hanya dalam waktu 10 tahun. Apa kau sudah menemukan keberadaan bocah itu? Tanya Cao Si ke arah samping. Di samping Cao Si, dia tidak lain adalah Lei Jing. Ada beberapa kabar dari para iblis bahwa bocah bernama Jie Yan yang kita kejar saat ini berada di Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Jawab Lei Jing dengan wajah muram. Tampaknya bocah itu memang memiliki keberuntungan besar. Sulit bagi kita untuk menangkapnya jika tidak memiliki pasukan kuat. Sebaiknya kita fokus di benua kekacauan terlebih dahulu. Ujar Cao Si. Bagaimana dengan anggota kerajaan yang bernama Fang Yuan itu? Dia membawa beberapa elit kuat dari kerajaan ini ketika kita mencoba menundukkannya. Ucap Lei Jing. Dia hanyalah anjing liar. Bahkan Raja Fang terdahulu jatuh di tangan kita.
Beruntung bagi kita bahwa ada klan kuat lainnya di kerajaan ini yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan rencana sebaik mungkin. Dalam waktu 1 tahun, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan kita. Cao Shi mendengus dingin. Ia tahu bahwa Fang Yuan yang merupakan raja yang baru saja naik tahta cukup kuat. Tetapi dengan gen Titan kuno, ia sedikit lebih kuat. Kau benar. Raja Kerajaan Api bersama dengan keturunannya saat ini hanyalah domba gemuk. Mereka sangat bangga dengan peningkatan kekuatan mereka mencapai Kaisar Abadi, tetapi tidak tahu apa elek samping dari gen itu. Kita berdua hanya akan memanen mereka semua ketika sudah matang. Lei Jing menyeringai. Ia sudah tidak sabar untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi karena ia sudah mengimpikan hal itu sedari dulu. Cao Shi tidak membantah karena memang benar bahwa ini adalah tujuan awal mereka. Ketika semua gen yang ditanam diserap oleh keduanya dan semua anggota Gerhana Matahari, bisa dipastikan dirinya akan mencapai tingkat Kaisar Abadi puncak dan semua anggota Gerhana Matahari lainnya pasti mencapai tingkat Kaisar Abadi. Dengan jumlah pasukan sekuat itu, mereka akan mencoba melakukan hal yang sama kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan dapat membentuk kekuatan tingkat kedua lalu menyerang kekuatan lainnya. Inilah tugas yang diberikan Oteli Zhou Tiancheng kepada organisasi Gerhana Matahari dan memberikan banyak benih Titan kuno yang lebih maju namun digunakan untuk bahan kultivasi. Dan tentu saja Zhou Tiancheng yang saat ini telah menguasai bintang Tianyu sepenuhnya telah mengulurkan lengannya ke bintang lainnya di sekitar bintang Tianyu untuk membentuk pasukan terkuat agar dapat menumbangkan para penguasa di wilayah barat alam abadi. Bersambung. Episode 364. Menyerang Kerajaan Api. Bintang Brahma. Benua Kekacauan. Jie Yan saat ini sedang bermeditasi di ruangan yang disediakan untuknya oleh Fang Yuan dan menunggu untuk pergi ke perang yang akan datang. Ketika sedang bermeditasi, Li Zong pun datang ke ruangan itu. Sudah waktunya. Bos Fang Yuan memanggilmu. Mata Jie Yan terbuka sepenuhnya. La mengangguk kecil lalu bangkit dan mengikut Li Zong ke tempat Fang Yuan berada. Dan saat ini Fang Yuan telah menunggu di luar basis rahasia tersebut. Kedatangan Jie Yan dilihat oleh sangat banyak elit pemberontakan. Mereka tidak terlalu percaya bahwa Jie Yan akan mampu melawan ratusan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah seorang diri. Tetapi, karena Fang Yuan telah menegaskan bahwa Jie Yan mampu, semua elit itu pun hanya diam dan ingin menyaksikan bagaimana Jie Yan melawan mereka semua. Apakah kau sudah siap? Tanya Fang Yuan menatap ke arah Jie Yan. Iya. Jie Yan mengangguk kecil. Pasukan utama kami saat ini berada di wilayah barat laut Kerajaan Api. Dan untukmu, lakukan apa yang kau inginkan. Ayo pergi. Ucap Fang Yuan dan ia langsung melayang ke udara lalu terbang ke arah tujuan pertama diikuti oleh ratusan kultivator. Tetapi, karena Fang Yuan telah menegaskan bahwa Jie Yan mampu, semua elit itu pun hanya diam dan ingin menyaksikan bagaimana Jie Yan melawan mereka semua. Apakah kau sudah siap? Tanya Fang Yuan menatap ke arah Jie Yan. Iya. Jie Yan mengangguk kecil. Pasukan utama kami saat ini berada di wilayah barat laut Kerajaan Api. Dan untukmu, lakukan apa yang kau inginkan. Ayo pergi. Ucap Fang Yuan dan ia langsung melayang ke udara lalu terbang ke arah tujuan pertama diikuti oleh ratusan kultivator. Sebagian besar kultivator yang ikut,
mereka menggunakan binatang roh untuk bepergian untuk menghemat energi karena kebanyakan dari mereka bukanlah kultivator tingkat kaisar abadi. Sedangkan untuk Jieyan, ia mengeluarkan 6 sayap di punggungnya lalu terbang mengikuti pasukan. Fang Yuan tentu dapat melihat hal itu. Walaupun secara samar sayap Jieyan tampak seperti sayap Qi, sebagai elit di antara elit kultivator tingkat kaisar abadi, ia tahu bahwa itu adalah sayap sungguhan. Apa identitasnya? Apakah dia ras campuran? Batin Fang Yuan dan mengabaikan hal itu saat ini karena ia harus fokus pada perang yang akan datang. Setelah bergerak selama hampir setengah hari, kelompok yang dipimpin oleh Fang Yuan pun tiba di titik pertemuan. Di sana terlihat lebih dari 500 kultivator, hampir setengah di antaranya adalah kultivator tingkat Raja Abadi. Fang Yuan melayang di udara lalu berteriak keras saat menatap semua bawahannya. Kalian harus tahu bahwa perang ini sangatlah mendadak. Namun, jika kita terus berdiam diri, mungkin kita tidak mampu mengikuti perkembangan kekuatan musuh. Kalian semua menunjukku sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai pemimpin, aku akan membawa kalian menuju kemenangan. Kerajaan api pasti sudah mengetahui tentang hal ini. Dan ketika mencapai tempat itu, perang akan langsung pecah. Mungkin banyak dari kalian yang akan jatuh, dan untuk kalian yang tidak ingin berperang, kalian dapat meninggalkan tempat ini karena aku tidak akan memaksa kalian berpartisipasi. Teriak Fang Yuan. Semua kultivator yang ada di sana saling memandang lalu menatap ke arah udara dengan mata penuh tekad. Hampir dari mereka semua telah dirugikan oleh kerajaan api di bawah kekuasaan klan baru. Dan ini adalah kesempatan bagi mereka semua untuk meminta keadilan, dan mereka tidak akan mundur karena hal itu. Fang Yuan menatap semua kultivator yang tidak bersuara. Ia tahu bahwa mereka semua telah membulatkan tekad masing-masing untuk berperang serta berani mengorbankan nyawa di medan perang. Karena kalian sudah bertekad, maka kita akan pergi. Hanya satu pesanku kepada kalian semua, jangan mati. Berangkat. Teriak Fang Yuan sekuat tenaga saat ia langsung terbang ke arah kerajaan api yang tidak lagi jauh. Wah! Mata semua kultivator tampak memerah dan langsung mengikuti Fang Yuan. Jieyan yang menatap itu mengangguk kecil karena Fang Yuan memang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin yang sangat berkualitas. La juga langsung terbang ke arah kerajaan api, matanya saat ini sangat dingin. Di masa lalu kalian memburuku sepanjang waktu. Kali ini, kalianlah yang akan aku buru. Batin Jieyan saat ia terbang dengan kecepatan penuhnya. Sementara itu, tepat di tembok kerajaan api, para penjaga sudah banyak berkumpul karena mereka menerima informasi bahwa pasukan pemberontakan akan menyerang. Namun, melihat banyaknya jumlah kultivator yang berjaga-jaga, tampaknya Raja Kerajaan Api saat ini tidak terlalu percaya bahwa Fang Yuan berani menyerang. Salah satu jenderal Kerajaan Api menatap ke arah kejauhan dengan mata menyipit. Dan tidak lama kemudian, ia melihat beberapa titik hitam di langit, dan ketika itu semakin dekat, ia dapat melihat bahwa banyak kultivator yang sedang bergerak ke arah gerbang kota. Bunyikan alarm. Musuh menyerang. Teriak jenderal kerajaan api tersebut sekuat tenaga. Dong. 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 Suara lonceng dibunyikan sebanyak 3 kali tanda bahwa itu adalah peringatan bahaya. Di istana kerajaan api, terlihat 4 sosok yang menatap ke arah kejauhan. 2 di antaranya adalah Cao Xi dan Lei Jing.
Sementara dua lainnya adalah Raja dan Pangeran Kerajaan Api saat ini, Chong Yi dan Chong Ming. "Jenderal, pimpin pasukan untuk menyerang," teriak Chong Yi, Raja Kerajaan Api saat ini. Beberapa sosok kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak langsung memberi instruksi kepada semua prajurit dan langsung bergerak ke arah gerbang kota. Sementara itu, Cao Si dan Lei Jing hanya saling memandang karena keduanya juga tidak menduga bahwa Fang Yuan akan bergerak. "Tampaknya hasil kerja keras kita akan dipotong lebih dari setengah," Lei Jing mengirim telepati kepada Cao Si. "Tidak masalah, setelah Fang Yuan tewas, tidak akan ada yang menghalangi rencana kita lagi," balas Cao Si melalui telepati. "Tuan Gerhana Matahari, apakah kita akan bergerak?" tanya Chong Ming menatap ke arah Cao Si. "Ya, jika Fang Yuan dan dua jenderal terdahulu dibiarkan bebas, maka pasukan kita pasti akan berkurang dalam jumlah yang besar. Aku akan melawan Fang Yuan dan kalian berdua melawan Fang Liu dan Fang Qi," perintah Cao Si. "Baik." Chong Yi dan Chong Ming langsung terbang ke arah gerbang kota. Walaupun keduanya tidak puas diperintah, namun mereka tahu bahwa Cao Si tidak ada, mereka kemungkinan besar akan kalah. "Ayo!" Cao Si langsung terbang juga diikuti oleh Lei Jing. Tidak jauh dari gerbang kota, Fang Yuan yang memimpin pasukan, menatap dengan dingin ke arah semua para prajurit. Mereka semua telah mengkhianatinya dan menerima gen dari Cao Si. Lah tentu tidak akan melepaskan satupun dari mereka. "Tidak ada ampun," ucap Fang Yuan dingin saat kedua tangannya ditutupi oleh api yang sangat panas. Wush! Saat Fang Yuan mendekat, ia langsung menyatukan kedua telapak tangannya ke arah depan serta kedua jari telunjuknya menunjuk ke arah gerbang kota. Sinar ledakan api. Blar. Ki dan konsep api yang dipadatkan, tampak seperti sebuah berkas cahaya melesat ke arah gerbang kota. "Menghindar!" teriak jenderal yang menjaga gerbang kota. Lah tentu tahu sekuat apa serangan dari Fang Yuan. Para prajurit perlahan berubah menjadi bentuk bintang buas dan langsung bergerak ke arah lain dari arah yang diserang oleh Fang Yuan. Duar. Ledakan dahsyat terjadi di saat serangan Fang Yuan membentur gerbang kota. Itu langsung meledakkannya. Di saat itu juga, awan jamur raksasa tercipta. Lebih dari 30 prajurit langsung dimakamkan di tempat itu. Telapak api. Bush. Di bawah kaki Fang Yuan, api pun meledak lalu ia melesat jauh lebih cepat dari sebelumnya karena ia tentu ingin menghabisi banyak musuh sebelum Cao Si tiba. Jie Yan yang berada di dalam pasukan, telah mengaktifkan mata dewa, matanya menyipit tajam dan bergumam kecil saat melihat 4 sosok mendekat ke arah Fang Yuan, Fang Liu dan Fang Qi. Mereka datang. Bersambung. Episode 365. Satu orang setara dengan satu. Pasukan. Bintang Brahma. Benua kekacauan. Wush. Cao Si muncul dalam sekejap di depan Fang Yuan. Kedua lengannya ditutupi oleh api dingin dan langsung menyerang ke arah Fang Yuan. "Akulah lawanmu, Fang Yuan. Kau akhirnya datang. Matilah!" teriak Fang Yuan saat mengayunkan tinjunya juga ke arah Cao Si. Blar. Api oranye dan api biru kehitaman meledak ke segala arah saat kedua tinju bertemu. Gelombang kejut itu juga langsung menewaskan beberapa prajurit. Untuk Fang Liu dan Fang Qi, keduanya langsung dihadang oleh Chong Yi dan Chong Ming. Dan untuk Lei Jing, ia langsung melawan. Seseorang yang ia lawan secara merata terakhir kali. "Bunuh mereka semua!" Para jenderal berteriak keras.
Ia juga langsung melawan kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak. Semua kultivator tingkat Raja Abadi puncak dan akhir, telah menemukan lawan masing-masing. Untuk kultivator terkuat, semuanya seimbang, kecuali pasukan tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah. Inilah alasan Fang Yuan selalu menahan diri untuk menyerang secara langsung. Medan perang langsung kacau. Untuk ketiga kultivator tingkat Kaisar Abadi, mereka menarik lawan masing-masing menjauh dari medan perang karena daya ledak bentrokan serangan mereka pasti akan mempengaruhi perang. Jumlah mereka hanya sedikit. Bunuh dan bantu. Para kultivator yang lebih kuat memusnahkan pasukan pemberontakan. Teriak salah satu kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah. Bawahan Fang Yuan tentu tahu bahwa mereka akan kalah jika melawan kultivator sebanyak itu. Tanpa sadar, banyak dari mereka yang menatap ke arah Jie Yan yang melawan tidak terlalu tinggi dari permukaan tanah. Teleportasi. Jie Yan muncul dalam sekejap tepat di depan lebih dari 400 kultivator. Sementara di belakangnya, hanya ada lebih dari 100 kultivator. Bisa dipastikan bahwa jika ia tidak datang, maka bawahan Fang Yuan akan binasa. Akulah lawan kalian, ucap Jie Yan saat tubuhnya perlahan ditumbuhi oleh skala naga samar. Kekuatan naga. Bocah, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Teriak salah satu kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah dan menyerang ke arah Jie Yan. Waktu kilat. Zep. Jie Yan muncul tepat di depan musuh lalu menangkap kepala kultivator tersebut. Bam! Ledakan besar terjadi dan kepala kultivator tersebut langsung meledak ketika Jie Yan menghantamnya ke permukaan tanah. Kejadian itu membuat medan perang tampak sunyi karena Jie Yan langsung membunuh satu kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah secara instan. Untuk semua bawahan Fang Yuan, mereka bersemangat melihatnya. Mereka tentu melacak bahwa kultivator yang dibunuh Jie Yan memiliki kultivasi Raja Abadi tahap menengah. Jangan takut. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita semua. Prajurit kerajaan api berteriak keras dan tubuhnya perlahan berubah menjadi binatang buas. Prajurit lainnya juga langsung melakukan hal yang sama. Kalian semua memang telah dikendalikan oleh Zhou Tiancheng. Maka, tidak satupun dari kalian yang akan hidup, ucap Jie Yan dingin. Di saat itu juga, pedang muncul di tangan kanannya. Mati! Selusin kultivator berteriak marah menyerang ke arah Jie Yan bersama-sama. Waktu kilat. Seni rahasia, teleportasi bilah teleportasi. Wush! Jelep, lep, jelep. Ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya, puluhan kultivator langsung ditikam oleh bilah Qi dan tewas di tempat. Tanpa menunggu waktu musuh bergerak, Jie Yan langsung menyerang. Waktu kilat. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Jie Yan muncul di tengah kerumunan dan langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga setelah mengumpulkan kekuatan kehancuran dalam jumlah yang sangat besar di pedangnya. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sraing. Blar. Petir hitam dalam jumlah yang sangat besar berhamburan ke arah semua kultivator. Banyak dari mereka yang masih biasa bereaksi dan mencoba bertahan. Tubuh mati dengan anggota badan tidak lengkap berserakan di semua tempat. Hanya dengan satu teknik saja, Jie Yan menghapus lebih dari 50 kultivator tingkat Raja Abadi walaupun kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat Raja Abadi tahap awal. Serang! Bawahan Fang Yuan berteriak keras dan semangat juang mereka membara.
Mereka yakin akan kemenangan akan jatuh di tangan mereka karena kehadiran Jie Yan yang merupakan satu orang setara dengan satu pasukan. Lagi pula, mereka semua ingin meringankan beban Jie Yan. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Bush. Di tempat berkumpulnya banyak kultivator, Jie Yan melepaskan tekniknya dan langsung melesat. Dengan kecepatan penuhnya. Sraing. 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 Arreggggh. Teriakan kultivator terdengar dari waktu ke waktu. Setiap kali Jie Yan bergerak, pasti ada beberapa dari musuh yang tewas. Dalam waktu singkat, Jie Yan telah menghabisi ratusan musuh jika digabungkan dengan sebelumnya menggunakan teknik penghancuran ilahi. Di suatu tempat di medan pedang, Lei Jing yang sedang melawan satu kultivator, memasang wajah muram ketika melihat ke arah Jie Yan. Dia ada di sini. Dan kekuatannya telah mencapai level Raja Abadi. Sialan. Jika dia dibiarkan tumbuh, maka suatu hari akan menjadi ancaman yang sangat besar. Batin Lei Jing. Ia mencoba mendekati Jie Yan tetapi musuhnya selalu menahannya. Serang dia bersama-sama. Teriak ratusan kultivator dan menyerang ke arah Jie Yan. Ush. Dari segala arah, semua kultivator dalam bentuk binatang buas menerjang ke arah Jie Yan. Menatap itu, Jie Yan mendengus dingin. Zep. Jie Yan melesat layaknya sambaran petir hitam. Mata dewa miliknya terus bergerak ke sana kemari. Ia mengayunkan pedangnya dari waktu ke waktu di tengah-tengah ratusan kultivator. Sraing. 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 Sial. Kenapa tidak ada serangan yang bisa mengenainya? Bajingan. Para prajurit kerajaan api merasa frustasi saat ini saat melihat Jie Yan terus-menerus membantai rekan mereka. Jie Yan terlihat seperti dewa pencabut nyawa, dimanapun ia lewat, nyawa seseorang akan melayang. Hal ini membuat banyak musuh semakin ketakutan. Bahkan dengan ratusan kultivator bekerja sama, tidak ada yang berhasil menyerang Jie Yan. Malahan mereka jatuh satu demi satu setiap detiknya. Di tempat yang cukup jauh, Fang Yuan telah melacak apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Matanya berbinar dan ia tahu bahwa kemenangan akan berada di tangan pasukannya jika Jie Yan terus mempertahankan kecepatan menghabisi musuh. Sementara itu, Cao Si memasang ekspresi muram. Semula ia sangat yakin menang dalam perang, tetapi saat merasakan benih yang ia tanam tewas setiap detiknya, ia langsung melacak apa yang terjadi. Bocah itu. Aku tidak menyangka dia akan muncul setelah bergabung dengan pasukan Fang Yuan. Sial. Aku harus menghabisinya. Jika tidak, semua usahaku dalam setengah tahun ini akan sia-sia. Batin Cao Si. Apakah kau mengkhawatirkan semua kultivator yang telah kau tanam gen aneh itu? Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ucap Fang Yuan karena ia menembak apa yang dipikirkan oleh Cao Si. Ia langsung mengerahkan kekuatan penuhnya dan menyerang ke arah Cao Si. Sial. Cao Si mengutuk Fang Yuan dan mencoba menahan serangan Fang Yuan. Bam! Cao Si langsung terpental sangat jauh lalu menatap permukaan tanah. Bom! Ledakan besar terjadi, tetapi Cao Si tahu bahwa pasukannya akan musnah jika ia mempertahankan diri untuk menahan Fang Yuan. Oleh karena itu, ia pun langsung mengaktifkan kekuatan sejati yang diberikan oleh Zhou Tiancheng. Kau yang memaksaku. Teriak Cao Si saat tubuhnya langsung membesar, membentuk titan kuno setinggi hampir 40 meter. Jie Yan yang sedang bertarung tanpa henti, melirik ke arah Cao Si yang berubah.
Tampaknya pemimpin organisasi gerhana matahari memang memiliki gen khusus dari Zhou Tiancheng. Dan kemungkinan, Zhou Tiancheng pasti bisa mengendalikannya ketika menggunakan bentuk itu, seperti ketika berada di bintang Tianyu. Bersambung. Episode selanjutnya dengan judul, Menghabisi Lai Jing.